Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaldi Mirza dengan NIM 70125047. Saya dari kelas B Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi pada mata kuliah konsep sistem informasi. Oke, baik, langsung saja. Konsep sistem informasi, pengantar materi sistem informasi untuk pendidikan. Definisi sistem informasi. Pengertian dan definisi menurut para ahli, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, hardware, software, data, prosedur, dan jaringan yang mengolah data menjadi informasi yang berguna. Menurut James A. O'Brien, sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dari suatu organisasi. Menurut Loudon, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Oke, baik, di sini ada contoh penerapan sistem informasi. Ada pada akademik, ada pada mobile banking, ada pada point of sale, ada pada sistem rumah sakit, dan ada pada e-commerce. Contoh pada sistem akademik adalah pengolahan data mahasiswa, nilai, dan jadwal perkuliahan. Sedangkan pada mobile banking itu adalah transaksi keuangan digital secara real time. Point of sale, POS, sistem kasir dan manajemen stok toko. Pada sistem rumah sakit, rekam medis elektronik dan manajemen pasien. E-commerce, pada e-commerce contohnya adalah platform jual beli online dengan manajemen produk. Oke, lanjut. Di sini ada komponen sistem informasi, itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi, meliputi komputer, server, printer, monitor, dan perangkat input-output lainnya. Berfungsi sebagai instruktur utama pemrosesan data. Setelah itu ada software, perangkat lunak yang menjalankan sistem mencakup sistem operasi. Ada contohnya Windows, Linux, aplikasi bisnis, browser, dan program utilitas. Mengatur dan memproses data secara otomatis. Yang terakhir ada brainware. Brainware adalah sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem, terdiri dari programmer, administrator sistem, analisis, dan pengguna akhir. Berperan penting dalam pengolahan dan pengembangan sistem informasi. Setelah itu ada komponen sistem informasi, ada bagian 2, yaitu ada data, prosedur, dan jaringan. Apa itu data? Data adalah fakta mentah yang diproses menjadi informasi. Contoh, nama, NIM, nilai, tanggal lahir, alamat, dan data transaksi lainnya yang tersimpan dalam sistem. Setelah itu ada prosedur. Prosedur adalah aturan dan langkah-langkah operasional sistem. Contoh, prosedur login, backup data, input data, verifikasi identitas, dan pengolahan akses pengguna. Habis itu ada jaringan. Jaringan itu adalah infrastruktur penghubung antar komponen sistem. Contoh, internet, wifi, LAN, dan fiber optik untuk transmisi data berkecepatan tinggi. Nah, di sini kita memasuki karakteristik sistem informasi. Ada fitur-fitur utama yang mendefinisikan sistem informasi. Ada tujuan dan komponen. Di sini memiliki tujuan, sistem informasi itu memiliki tujuan
jelas seperti layanan dan percepatan kerja. Setiap komponen saling berhubungan dan bekerja sama membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Ada pengolahan dan pengendalian. Mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna, dilengkapi mekanisme pengendalian berupa keamanan sistem dan pengawasan untuk menjaga integritas data. Itu adalah salah satu karakteristik sistem informasi. Yang terakhir, ada karakteristik sistem informasi itu adalah input, proses, output. Memiliki alur input, proses, output, dan feedback menghasilkan informasi berkualitas, akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan mudah dipahami. Oke, di sini kita memasuki tujuan sistem informasi. Manfaat dan saran utama penerapan sistem informasi itu adalah informasi berkualitas, menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap untuk mendukung kebutuhan pengguna dan organisasi secara efektif. Pengambilan keputusan. Sistem informasi bertujuan untuk membantu manajer dan pimpinan dalam mengambil keputusan strategis maupun operasional berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Dan produktivitas organisasi. Tujuan sistem informasi juga produktivitas organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pengolahan data, dan mendukung perencanaan serta pengawasan organisasi secara menyeluruh. Baik, di sini ada manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi adalah keuntungan bagi berbagai pemangku kepentingan di era digital. Ada di sini saya buatkan contoh manfaat sistem informasi ada pada perusahaan, pada pemerintah, pada pendidikan, dan pada masyarakat. Contoh manfaat sistem informasi pada perusahaan yaitu percepatan layanan dan penghematan biaya, kemudahan penyimpanan data. Pada pemerintah contohnya yaitu pelayanan publik lebih cepat dan transparan. Pada pendidikan, kemudahan belajar, pengisian KRS, dan akses nilai online. Terakhir pada masyarakat yaitu transaksi online, komunikasi, dan pencarian informasi. Itulah salah satu contoh manfaat sistem informasi. Nah, di sini ada perkembangan sistem informasi. Ada pada era manual dan era komputer, ada pada era jaringan, dan ada pada era digital. Pada era manual dan era komputer, era manual pencatatan dilakukan secara manual, menggunakan buku, kertas, dan arsip fisik. Era komputer data mulai dikelola menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk diefisiensi. Pada era jaringan, sistem informasi terhubung melalui internet dan jaringan lokal, LAN atau WAN. Pertukaran data antar organisasi menjadi lebih cepat, mudah, dan luas jangkauannya. Yang terakhir pada di era digital, pada era sekarang ini, yaitu teknologi mutakhir mendominasi cloud computing, kecerdasan buatan AI, big data, Internet of Things, IoT, machine learning, dan blockchain mengubah cara kerja sistem informasi modern. Nah, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis sistem informasi. Bagian 1. Memproses transaksi harian secara cepat dan akurat. MIS, menyediakan laporan struktur untuk manajer. DSS, mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. AIS, menyajikan informasi strategis bagi eksekutif. Nah, ada lagi jenis informasi bagian 2. Ada AIS, GIS, ERP.
Apa itu AIS? AIS adalah mengelola data keuangan dan akuntansi organisasi secara otomatis. GIS itu mengolah dan memvisualisasikan data berbasis lokasi geografis. ERP mengintegritaskan seluruh proses bisnis dalam satu platform terpadu. Oke, baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep informasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah sistem informasi itu adalah kombinasi manusia, hardware, software, data, prosedur, dan jaringan. Dan juga tujuan utama sistem informasi itu ada menghasilkan informasi berkualitas untuk mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada inovasi teknologi, ada cloud, AI, IoT, terus mendorong perkembangan sistem informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada kawan-kawan semuanya mengenai konsep sistem informasi. Mulai dari ada jenis-jenis, ada tujuan, ada pengertian sistem informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.